Beberapa waktu kebelakang di Indonesia sepak bola menjadi bahan investasi bisnis yang cukup banyak dibicarakan dan menjadi sebuah industri yang mungkin cukup menjanjikan. Yosef Esejari, gol ke-13 di musim ini. Lagi, putar, Wonderway, Jeffrey. Sebuah pembuktian, sebuah upaya. Bagi teman-teman pencinta sepak bola tentu sudah familiar dengan beragam berita tentang banyaknya artis yang membeli saham beberapa klub bola. Sebut saja seperti artis Raffi Ahmad dan pengusaha Rudi Salim yang membeli klub Cilegon United dan kini berganti nama menjadi Rans Nusantara FC. Tapi jauh sebelum booming seperti sekarang, sebenarnya investasi dalam klub sepak bola sudah ada sejak lama. Contohnya, ketika Menteri BUMN Erick Thohir yang pernah membeli sebagian besar saham klub Inter Milan pada tahun 2013, cuy. Nah, ketertarikan artis dan publik figur untuk mencoba bisnis sepak bola nampaknya semakin tinggi. Hal ini ditandai dengan banyaknya publik figur yang mulai menunggangi beberapa klub sepak bola tanah air. Sebut saja seperti Juragan 99, seorang pengusaha yang menjadi presiden klub sepak bola Arema Malang sejak tahun 2021 kemarin. Tapi sebenarnya narasi yang sudah saya katakan tadi cuma bagian intro saja, karena yang akan kita bahas sekarang bukanlah tentang segi bisnisnya ataupun investasinya, melainkan salah satu bagian sisi gelap dari persepak bolaan Indonesia. Langsung saja, inilah narasumber from Google. Pada awal bulan ini kita dikejutkan dengan sebuah tragedi kerusuhan di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur pada Sabtu tanggal 1 bulan Oktober 2022 yang menyebabkan 131 korban meninggal. Bahkan beritanya pun sampai ke luar negeri, cuy. Are being asked about one of the worst ever sporting disasters. We start with a developing story we're following out of Indonesia. Police say at least 130 people are dead after chaos and violence erupted at a Kerusuhan terjadi seusai pertandingan tuan rumah Arema FC versus Persebaya Surabaya yang bertajuk Derby Jawa Timur yang dimenangkan oleh sang tamu Persebaya dengan skor 3-2, teman-teman. Supporter tuan rumah yang pada saat itu kecewa lalu merangsak masuk ke lapangan dan dibalas dengan halauan oleh petugas keamanan. Nah, mirisnya pada saat itu polisi juga melepaskan tembakan gas air mata untuk menghalau laju penonton. Sementara di tribun penonton masih banyak dipenuhi supporter tuan rumah. Namun hal itu justru menyebabkan kepanikan yang luar biasa hingga menyebabkan banyaknya korban jiwa, cuy. Banyak yang meninggal terjadi karena pendarahan internal atau sesak napas akibat berdesak-desakan saat berusaha untuk keluar stadion gitu kan. Sebagian korban yang selamat pun disebut-sebut masih mengalami luka memar, ruam pada wajah dan trauma atas kekerasan yang mereka alami. Tapi Polri mengklaim penembakan gas air mata sudah sesuai dengan prosedur. Meskipun ada aturan yang menyebutkan bahwa FIFA telah melarang penggunaan gas air mata di dalam stadion. Pertanyaannya, lantas siapa yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut? Nah, jadi ada sebuah tim pencari fakta, teman-teman, yang bernama Koalisi Masyarakat Sipil telah melakukan investigasi sedikitnya 7 hari terkait tragedi di Stadion Kanjuruhan tersebut, di mana 131 orang tewas imbas gas air mata yang ditembakkan aparat kepolisian pada 1 Oktober 2022. Dari hasil investigasi ini, tim menemukan beberapa temuan awal, di antaranya yaitu: pertama, saat pertengahan babak kedua mulai berjalan, terdapat mobilisasi sejumlah pasukan yang membawa gas air mata, padahal diketahui tidak ada ancaman atau potensi gangguan keamanan pada saat itu. Jadi mungkin aparat ini melakukan sebuah jaga-jaga ya, mungkin ya. Takutnya bakal ada hal-hal yang tidak diinginkan. Oke lah ya, kita anggap ini sebatas antisipasi saja. Kedua, ketika pertandingan antara Arema FC dan Persebaya ini sudah selesai, diketahui terdapat sejumlah supporter yang mulai masuk ke dalam lapangan. Tapi didasari pada keterangan saksi-saksi yang ada, hal tersebut terjadi karena para supporter ini hanya ingin memberikan dorongan motivasi dan memberikan
dukungan moral kepada seluruh pemain Arema saja. Nggak ada tuh niatan anarkis dari pihak supporter yang masuk tersebut gitu kan. Namun ya namanya juga aparat lah ya, pastinya langsung menghadang para supporter tersebut. Positifnya takut akan berbuat yang aneh-aneh. Dalam konteks ini kita masih mewajari atau memaklumi apa yang dilakukan aparat. Namanya juga tugasnya gitu kan, berjaga-jaga. Tapi kenapa? Sebelum penembakan gas air mata ditembakkan, aparat tidak ada upaya untuk menggunakan kekuatan atau alternatif lain. Contohnya seperti kekuatan yang memiliki dampak pencegahan, kayak semacam perintah lisan atau suara peringatan hingga kendali tangan kosong lunak saja gitu kan. Nah, ini malah melakukan tindakan kekerasan seperti menyeret, memukul, dan menendang para supporter yang masuk ke dalam stadion. Lalu kemudian mereka menembakkan gas air mata. Padahal kenapa nggak secara baik-baik dulu gitu kan? Dan menurut kesaksian para supporter, penembakan gas air mata ini tidak hanya ditunjukkan ke bagian supporter yang masuk ke lapangan saja, melainkan diarahkan juga lah ke bagian tribun sisi selatan, timur, dan utara. Sehingga hal tersebut menimbulkan kepanikan yang luar biasa bagi supporter yang berada di tribun. Padahal secara logika supporter yang ada di tribun nggak ngapa-ngapain kan? Kenapa harus ditembak gitu kan? Ditembak gas air mata maksudnya. Justru hal tersebut malah menghambat para supporter yang akan hendak keluar dengan kondisi akses evakuasi yang sempit. Maka terjadilah penumpukan di sejumlah pintu yang sialnya masih terkunci cuy. Kekeosan pun atau kepanikan ini malah diperparah juga dengan masifnya penembakan gas air mata oleh aparat yang berdampak sangat fatal yang mengakibatkan para supporter ini sulit bernapas. Bayangin aja ya, lagi dalam posisi berdesak-desakan karena panik, malahan mungkin ada sebagian juga yang terjatuh lalu terinjak-injak, kemudian pernapasan mereka juga terganggu gitu kan, alias sulit bernapas. Bahkan sulit bagi mereka untuk bertahan dalam situasi kritis atau mengerikan seperti itu, hingga pada akhirnya menimbulkan banyak korban jiwa cuy. Ngeri kan? Ketiga, setelah mengalami kerentetan peristiwa kekerasan tersebut, para supporter yang sudah berhasil keluar dalam kondisi berdesak-desakan tersebut, faktanya sangat minim sekali mereka mengalami pertolongan dengan segera dari pihak aparat kepolisian cuy. Malahan peristiwa kekerasan dan penderitaan tersebut tidak hanya terjadi di dalam stadion saja, tetapi juga terjadi di luar stadion. Karena aparat kepolisian juga ikut melakukan penembakan gas air mata kepada para supporter yang berada di luar stadion tersebut. Ini emang parah. Keempat, ada sebuah opini yang menggiring ke arah kerusuhan. Kemudian tim pencari fakta membantah dengan statement, dalam peristiwa ini dipandang keliru apabila menggunakan terminologi kerusuhan. Yang terjadi justru adalah serangan atau pembunuhan secara sistematis terhadap para warga sipil oleh aparat. Dan penggunaan terminologi kerusuhan merupakan penyampaian informasi yang menyesatkan. Kemudian juga setelah kejadian tersebut berlangsung, timbullah narasi yang simpang siur dan ngaco yang kita nggak pernah tahu dari mana pertama kali sumber ini didapat. Katanya ditemukanlah minuman alkohol di dalam stadion. Nah, tim pencari fakta pun membantah juga tentang informasi yang dapat menyesatkan fokus penerangan kasus ini gitu kan. Sebab tidak mungkin juga ada minuman alkohol di dalam stadion. Karena logikanya gini, saat masuk ke dalam stadion dilakukan pengecekan yang sangat ketat oleh panpel dan aparat kepolisian. Pastinya gitu kan. Jadi nggak mungkin juga. Nah, yang kelima, fakta bahwa sebenarnya aparat menggunakan gas air mata yang sudah kadaluarsa cuy. Polri mengakui kalau gas air mata yang digunakan oleh personelnya saat melakukan pengamanan laga Arema versus Persebaya di Stadion Kanjuruhan tersebut memang sudah kadaluarsa. Menurut keterangan polisi, kadaluarsanya gas air mata mempengaruhi kualitas. Jadi, kadar kimia yang terkandung di dalamnya akan berkurang. Menurut mereka juga, kita harus bisa membedakan ini kimia beda dengan makanan. Kalau makanan ketika dia kadaluarsa, maka di situ ada jamur, ada bakteri yang bisa mengganggu kesehatan. Kebalikannya dengan zat kimia atau gas air mata, ketika dia expired, justru kadar kimianya itu berkurang. Dengan begitu, ketika gas air mata ditembakkan, maka partikel-partikel yang keluar ketika terhirup atau mengenai mata akan menurun efeknya, ujar mereka. Tapi pertanyaannya, apakah pernyataan tersebut memang demikian?
Nah, kalau menurut Profesor Kimia dari Simon Bolivar University Venezuela, Monica Crowther menemukan bahwa yang namanya gas air mata kadaluarsa ini nyatanya lebih berbahaya daripada gas air mata yang belum kadaluarsa. Katanya komponen kadaluarsa tersebut bisa menjadi gas sianida. Ngeri kan cuy? Jadi teman-teman percaya statement yang mana nih? Coba tinggalkan komentar kalian di bawah ya. Dan ada salah satu supporter selamat yang terekspos media mengalami keluhan yang sampai saat ini mereka rasakan akibat serangan gas air mata tersebut. Contohnya kayak Sabuanto dan Nisa, ya kan? Mereka berdua mengalami trauma yang mendalam akibat kejadian tersebut. Coba teman-teman searching kedua nama tersebut, kalian akan menemukan fakta yang sangat mencengangkan dan bakalan menemukan statement seperti ini. Ya, pastinya teman-teman sudah bisa menyimpulkan sendirilah ya tentang bagaimana kejadian ini bisa sampai terjadi dengan mendengarkan statement dari kepolisian yang seolah-olah membela diri tentang gas air mata tadi, dan fakta di lapangan dan adanya bukti kesaksian korban yang selamat. Jadi siapa yang harus bertanggung jawab? Pastinya jawabannya sudah ada di benak kita masing-masing. Ya segitu aja konten kali ini, harapannya semoga kedepannya kejadian seperti ini tuh nggak bakalan terulang lagi dan persepak bolaan Indonesia menjadi lebih maju lagi atau lebih baik lagi ke depannya. Oke, thanks for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di konten selanjutnya. See ya.